들어오너라. 이거 놓으십시오. 이거 놓. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Cerita lanjutan dari episode sebelumnya, di mana Mobek kembali ke tempat Tabib Choi dan Tabib Choi kaget Mobek kembali sendirian. Tabib Choi kemudian bertanya kemana Ibu Suri. Mobek bercerita kalau Ibu Suri kembali ke kediamannya karena tidak mau kabur tanpa tuan. Tabib Choi lemas guys. Dan Ibu Suri marah pada saat Lee Gun masuk untuk mengecek keberadaannya. Tabib Choi menemui pelayan Ibu Suri. Pelayannya berkata kalau Ibu Suri ingin Tabib Choi datang malam ini dan menghabiskan waktu bersamanya 1 malam saja. Tabib Choi menjawab, baiklah, tapi aku akan pergi ke suatu tempat dulu. Do-sung mencari Myung Yun dan bertanya ke Oh Wol. Oh Wol menjawab kalau Nona tadi ke toilet namun tidak kembali. Do-sung khawatir karena keberadaan Myung Yun tidak diketahui. Ternyata Myung Yun dibawa Lee Gun ke kediamannya, menyamar menggunakan pakaian Kasim dan diminta untuk bersembunyi karena istana sedang kacau. Lee Gun berkata, kepala aku mau meledak karena banyak pikiran dan harus banyak yang dipertimbangkan. Setidaknya dengan kamu sembunyi bisa menenangkan pikiranku. Gapsok mau memberikan pakaian wanita kepada Myung Yun dan Lee Gun memintanya untuk mengganti pakaian dan meminta Sosang membawakan spray untuk Myung Yun tidur. Gapsok bertanya kenapa Yang Mulia membawanya kemari. Dia adalah putri Choi Sang-rok. Lee Gun menjawab, aku mau sembunyikan dia sampai aku bisa mengeluarkannya dari istana. Tabib Choi sedang berjalan ke arah kediaman putra mahkota dan flashback ramalan kakek ketua bahwa takdir putrimu dan putra mahkota itu sudah kacau. Yang jelas salah satu mereka harus lenyap. Jika putrimu ingin hidup, dia lenyap. Jika dia hidup, putrimu akan lenyap. Hanya itu yang dipikirkan Tabib Choi guys. Myung Yun yang sedang duduk termenung terpisah ruangan bersama Lee Gun mendengar bahwa ayahnya datang. Lee Gun bertanya ke inspektur kerajaan, ada apa kamu kemari? Lee Gun berkata, mari kita berbicara di luar, dan berdiri. Saat berdiri, Tabib Choi langsung menghampiri Lee Gun dan mengeluarkan benda tajam diarahkan ke Lee Gun guys. Lee Gun kaget dan berkata, melenyapkanku tidak akan mengubah apapun. Tabib menjawab, semua kejahatan akan menimpaku, jadi tidak masalah dan aku tidak akan meminta maaf. Lalu Myung Yun keluar dan berkata, ayah. Tabib Choi kaget melihat putrinya berada di situ. Ternyata setelah dicari-cari, ada di sini. Myung Yun langsung menghalangi ayahnya dan berkata, ayah tidak boleh lenyapkan putra mahkota. Lebih baik lenyapkan aku saja, silahkan lenyapkan aku saja. Sambil menangis. Lee Gun khawatir dan berkata, jangan Nona. Tabib Choi yang kaget dan bingung dan berkata, minggir. Namun Myung Yun tetap melindungi Lee Gun. Lee Gun langsung maju dan berkata, melenyapkanku tidak akan mengubah apapun. Kemarikan benda tajamnya. Dan Choi Sang-rok ragu, sedih dan marah, tetapi melihat Myung Yun akhirnya memberikan benda tajam itu ke Lee Gun. Karena Gapsok sudah memanggil-manggil dari luar. Saat Gapsok masuk, Lee Gun berkata jika tidak ingin ada yang dibicarakan silahkan pergi dari sini. Dan Tabib Choi pamit pergi guys. Myung Yun yang masih shock diminta Lee Gun untuk masuk kembali ke dalam dan beristirahat. Myung Yun merasa tidak berdaya karena ayahnya hanya bisa menangis. Tabib Choi bertanya ke Oh Wol sewaktu perjalanan mereka bersama Lee Gun. Oh Wol bercerita kalau putra mahkota tidak tahu kalau Nona adalah putri Anda. Nona menyamar sebagai pelayan dan aku sebagai Nona. Tetapi pada saat di perjalanan, putra mahkota hampir tidak selamat karena menyelamatkan Nona yang sedang sakit. Dan putra mahkota walaupun tahu Nona seorang pelayan, dia tetap menjaganya sepanjang malam dan peduli. Dan di perjalanan pun, putra mahkota selalu menjaganya. Tabib Choi menyimpulkan kalau saat ini Myung Yun sedang tidak disandra oleh putra mahkota. Tapi Lee Gun memiliki perasaan juga kepada Myung Yun. Dan Tabib Choi baru mengetahui hal ini. Tabib Choi memerintahkan Oh Wol untuk mencari Mobek.
Setelah bertemu, Mobek bertanya kepada Ohwul di mana keberadaan Nona. Ohwul menjawab, saya dengar Nona sedang berada di kediaman putra mahkota, yang dimana membuat Mobek kaget. Adegan Myungyun berkata ke Lee Gun, aku putri dari seorang pengkhianat. Aku tidak pantas kamu selamatkan, apalagi dengan mempertaruhkan nyawamu. Aku berkata ini karena aku takut, jadi tolong biarkan aku pergi. Lee Gun menjawab, aku tidak ingin kamu terluka dan aku serius mengatakan ini. Jika terjadi sesuatu denganmu di luar dinding ini, aku tidak bisa menanganinya. Jadi aku mohon pengertianmu dan tinggallah di sini. Tenangkan pikiran kamu malam ini dan beristirahatlah. Saat Lee Gun keluar, Do Sung datang dan Myungyun meminta tolong rahasiakan ini dari Pangeran Do Sung. Do Sung datang mengajak Lee Gun untuk minum bersama. Lee Gun menjawab, baiklah, tapi kita minum di luar ya. Pada saat mereka minum bersama, kakeknya Lee Gun mengirim seseorang pencicip makanan namun ahli juga dalam racun bernama Dayang Oh. Jadi Do Sung meminta dirinya untuk mencicip makanannya sambil mengetes ada racun atau tidak di makanan tersebut. Namun pada saat tes, ada seekor tikus keluar dari tas si pencicip makanan, membuat Do Sung kaget dan berteriak, jauhkan tikus itu dariku. Dan itu membuat Lee Gun tertawa karena lucu, berkata, tidak apa-apa Dayang. Dia hanya ketakutan sama tikus karena waktu kecil tikus pernah masuk ke celananya. Mereka tersenyum semua guys. Adegan Ratu didatangi ayahnya. Seperti biasa guys, Ratu diprovokasi dan dibujuk untuk menyiapkan Dayang pencicip makanan yang sedang dipenjara. Jika sampai dia bicara, kamu dan Do Sung akan dihukum. Ratu menjawab, tidak ayah, aku percaya dengan putra mahkota, dia akan melindungi kita. Ayah tidak bicara tentang putra mahkota, tapi kakeknya putra mahkota. Dia seperti ayah, akan melakukan apa saja demi cucunya. Percaya sama ayah. Kamu coba bujuk komandan supaya dia bisa memberi jalan ke sel. Sisanya biar ayah yang melakukannya. Kita harus lenyapkan dia, Ratu. Ratu berteriak, tidak ayah, aku tidak mau membantumu untuk melenyapkan seseorang. Sudah aku bilang aku percaya putra mahkota, silakan ayah pergi. Dan kakeknya menghela nafas dan keluar. Setelah keluar, kakeknya Do Sung meminta tolong ke pelayan Ratu untuk membujuk Ratu. Kalau tidak, nyawa pelayan ini terancam guys. Dengan kata lain, kakeknya mengancamnya. Do Sung dan Lee Gun masih minum bersama. Mereka bercerita, tertawa dan bahagia. Do Sung berkata, kakak tahu tidak apa yang aku lakukan supaya aku tidak diangkat jadi putra mahkota? Lee Gun menjawab, iya aku mendengarnya, kamu melakukan ritual tarian pedang. Aku akan menunjukkan kepada kakak ya. Lalu Do Sung menari dengan tangannya. Pada saat tempo hari dia ritual guys, yang membuat Lee Gun gak kuat dan tertawa. Dia menjawab, bukan begitu tangannya tapi begini. Pelayan Ratu datang ke Ratu dan mulai membujuknya lagi. Ratu sudah berkata, aku tidak mau dengar, ini pasti perintah ayah. Aku saja sudah cukup mendengar ayah membahas itu terus selama 1 jam. Kepalaku sudah pusing, sekarang kamu. Aku minta kamu keluar sambil berteriak. Pelayan tetap berkata ke Ratu, Pangeran Do Sung akan lenyap, kasihanilah. Dan kita harus melenyapkan Dayang itu. Membuat Ratu stres, bahkan tidur pun memimpikan Do Sung minum racun guys. Sementara Do Sung dan Lee Gun masih berbincang. Do Sung berkata, kak, Nona Myungyun tidak ada, kemungkinan dia sudah dibawa ayahnya keluar istana. Lee Gun hanya diam saja dan tersenyum. Kemudian mereka melakukan permainan semasa mereka masih kecil dan Myungyun mendengarnya. Mereka begitu bahagia, sementara Myungyun sendiri hanya diam di ruangannya sambil termenung. Tabib Choi membuat surat untuk putra mahkota yang isinya, kalau Ibu Suri sudah aman, aku akan memberikan penawarnya. Tabib Choi memerintahkan Mobek untuk memberikan suratnya ke putra mahkota besok pagi. Dan juga kamu harus pergi meninggalkan istana ini bersama Ohwul. Myungyun menyusul. Begitu Myungyun keluar selamat dari istana, kalian pergi bersama jauh dari sini. Carilah tempat untuk tinggal dan gunakan perbekalan ini untuk memulai sesuatu. Mobek menjawab, tapi bagaimana Nona Myungyun? Andaikan tidak bisa keluar selamat, aku harus membantunya Tuan. Aku tidak bisa meninggalkannya. Tabib Choi menjawab, sudah berikan saja suratnya dan pergi bersama Ohwul. Lalu Tabib Choi pergi.
Tabib Choi bertemu dengan pelayan Ibu Suri dan pelayannya memberikan penghormatan sambil menangis. "Tolong izinkan aku kakak," dan Choi Sangrok dan Ibu Suri tersenyum guys sambil menangis. Keduanya saling berkata istriku dan suamiku. Tabib Choi berkata di kehidupan selanjutnya mari kita hidup sebagai rakyat biasa dan hidup bahagia selamanya. Ibu Suri berkata ini akan menjadi malam pertama kita dan terakhir. Sudah cukup bagiku suamiku. Dan mereka tidur bersama sebagai suami istri guys di kediaman Ibu Suri. Pada malam harinya Ratu bermimpi ini adalah akibat provokasi ayahnya dan pelayannya. Sehingga Ratu jadi bermimpi buruk melihat kalau Dosung dihukum dengan minum racun guys. Ratu stres dan tidak tahan suara ayahnya dan pelayannya yang terngiang-ngiang terus di telinganya. Pangeran Dosung akan dilenyapkan dan kita semua. Begitu Dayang itu bicara, Ratu bangun dan pergi keluar guys, pelayannya tersenyum. Lee Gun dan Myung Yun keduanya tidak bisa tidur, hanya merenung. Begitupun dengan Dosung memikirkan flashback, memikirkan Myung Yun pada saat di upacara pernikahan. Ternyata Ratu datang ke penjara guys dan meminta pengawal raja memberikannya kesempatan untuk menemui Dayang tersebut. Setelah dibujuk akhirnya pengawal setia raja dan akhirnya mengizinkannya. Ratu masuk ke dalam membawa makanan dan minuman untuk Dayang tersebut lalu pengawal keluar. Sambil makan Dayang berkata tolong selamatkan aku Ratu. Tapi Ratu menatap tajam kemudian mengeluarkan benda tajam guys. Membuat Dayang itu kaget dan berkata jangan lakukan itu Ratu, maafkanlah aku. Aku hanya mematuhi perintah Ibu Suri, Ratu berkata. Lagi pula kamu sebentar lagi akan dieksekusi dan lenyap. Ingin diampuni, lebih baik kamu bundir saja. Dan Dayang menjawab kenapa aku harus lenyap, ini tidak adil. Saat kamu meracuni suamiku, aku marah dan ingin mencabik-cabikmu. Ambil cepat belati ini dan bundir. Ratu paksa Dayangnya untuk bundir guys. Jika aku tetap akan lenyap, lebih baik aku berjuang terus. Aku akan katakan ke Yang Mulia kalau Anda menyuruhku untuk bundir. Atau semua perintah yang meracuni itu adalah dari Anda Ratu, bukan Ibu Suri. Dan juga dalang semuanya adalah Pangeran Dosung. Kalau Pangeran Dosung lenyap itu adalah semua salah Anda Ratu. Cepat Ratu, jika Anda tidak mau itu semua terjadi, cepat selamatkan aku. Dan panggil pengawal kerajaan untuk lepaskan aku. Dayangnya sambil tertawa guys. Membuat Ratu stres, menangis dan marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya dan terpancing. Sehingga gelap mata dan menusuk Dayang tersebut dan berkata diam, tutup mulut kamu. Seketika Ratu tersadar telah menusuk Dayang tersebut. Kemudian Ratu melepaskan benda tajamnya sambil syok berat dan pergi dari penjara. Dan Dayangnya terjatuh dan kritis. Pangeran Dosung datang ke kediaman ayahnya dan merawat ayahnya dengan tulus. Membersihkan tangannya dan juga membersihkan kakinya dan berkata, kaki ayah sangat mirip denganku dan juga kakak Lee Gun. Kita semua mirip dengan ayah. Lalu pengawal raja datang dan berkata Anda harus ikut aku. Dan setelah sampai di penjara, Dosung kaget melihat Dayang itu. Dayang itu sudah tidak selamat dan Dosung bertanya siapa yang melakukan ini. Pengawal memberikan benda tajamnya ke Pangeran Dosung dan Pangeran Dosung terkejut. Pengawal menjelaskan kepada Dosung karena sudah terjadi seperti ini dan Dayang tidak selamat. Anda harus tahu kalau sebelumnya ada pertemuan pendukung Lee Gun membahas tentang pengkhianat yang meracuni raja. Dan mereka membahas apa yang harus dilakukan ke depannya nanti. Mereka mengatakan kalau penasihat kiri juga akan digulingkan. Begitupun dengan Ratu. Karena ikut andil dalam hal itu. Dan itu yang dikatakan kakeknya Lee Gun. Mungkin kakek Anda memprovokasi Ratu gara-gara masalah ini. Fakta bahwa Ratu mengunjungi penjara pasti akan terungkap dan keadaan akan mulai tidak terkendali. Jadi saya minta Anda untuk bersiap untuk apa yang terjadi. Dan Dosung kaget. Gapsok berlari dan masuk ke ruangan Lee Gun dan berkata terjadi masalah Yang Mulia. Sampai Myung Yun juga berdiri.
Ligun menjawab, pelankan suaramu dan katakan apa yang terjadi. Gapsok menjawab kalau Dayang pencicip makanan telah ditemukan tidak selamat yang mulia, membuat Ligun dan Myungyun kaget. Jikalau Dayang itu tidak selamat, apa yang akan terjadi pada kita? Pangeran Dosung mendatangi ibunya dan duduk. Dosung melihat ibunya hanya tiduran sambil gemetaran tangannya dan menangis. Dosung melihatnya hanya menangis dan marah tidak sanggup. Kemudian Dosung keluar dan menarik pelayannya Ratu dan membawanya keluar. Dan bertanya apakah kamu dan kakek yang melakukannya berusaha memprovokasi ibu dan memojokkannya, sehingga membuat ibu seperti ini. Awas jika kamu mengulanginya lagi, aku akan menyiapkan kamu dengan tanganku sendiri. Dan Dosung pergi guys. Dosung datang ke kamar Ligun dan berkata, aku yang melenyapkannya kakak. Ligun menyuruh Gapsok untuk keluar. Pelayan Ibu Suri berlari ingin membawa berita ini kepada mereka. Namun Tabib Choi sudah membuat racun untuk mereka berdua. Mereka memang sudah berencana untuk bundir bersama guys. Mereka hanya saling menatap dan berkata, kamu berjanji di kehidupan berikutnya kita bertemu lagi sebagai orang biasa dan bahagia selamanya. Tabib Choi menjawab, iya aku janji, dan Ibu Suri mulai meminum racunnya guys. Pada saat pelayan masuk, pelayan kaget melihat Ibu Suri terjatuh dan kemudian menangis histeris memanggil-manggil Ibu Suri. Pada saat giliran Tabib Choi mau meminumnya, pelayan menghampirinya dan segera menumpahkan minumannya dan membuat Tabib Choi kaget. Kembali ke Dosung. Dosung sambil menangis dan berkata, kakak aku yang melenyapkan Dayang itu. Kenapa kakak diam saja? Karena kakak tidak bisa membersihkan nama kakak lagi. Dan kakak tidak bisa menyelamatkan ayah lagi atau menjatuhkan mereka yang jahat kepada kita. Sedangkan Ligun hanya diam saja guys, kayak pasrah gitu sambil matanya berkaca-kaca. Kenapa kakak tidak memarahiku dan bertanya kenapa aku melakukan itu? Dosung hanya menangis histeris, lalu Ligun hanya bisa memeluknya untuk menenangkannya. Dan berkata, tidak apa-apa adikku, tidak apa-apa, sambil menepuk-nepuk punggungnya. Dosung stres dan Ligun hanya menangis. Begitupun dengan Myungyun juga menangis mendengar semuanya. Dosung berkata lagi, maafkan aku kakak. Dan semuanya menangis guys. Kemudian datang kakeknya Ligun dan berkata kenapa Pangeran Dosung juga berada di sini. Kalian berdua harus mendengarnya. Kakeknya Ligun berkata Dayang pencicip makanan. Ligun memotong pembicaraan kakek dan berkata Dayang tersebut aku yang melenyapkannya kakek. Dosung kaget, begitupun kakeknya dan Myungyun. Nah guys, sekian episode 12. Ditunggu kelanjutannya hanya di Blossom Official. Bantu like, sub, dan komen ya biar admin tambah semangat. Terima kasih.